Selamat datang pemirsa, Anda menyaksikan Orbit Fakta. Ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat, namun kali ini bukan hanya soal konflik militer yang memanas. Di balik eskalasi yang terjadi, muncul dinamika baru yang mulai mengguncang peta kekuatan global. Ketika jalur energi dunia berada dalam ancaman dan tekanan semakin meluas, ada satu pertanyaan besar yang mulai muncul ke permukaan. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik layar dan mengapa respons dunia tidak lagi seperti yang selama ini kita kenal? Namun sebelum kita lanjut ke berita utama, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi penting dan fakta terbaru dari kami. Tanggal 15 Maret 2026 menjadi momen yang mengubah arah dinamika konflik Timur Tengah secara drastis. Di tengah eskalasi militer yang terus meningkat sejak akhir Februari, Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka menyatakan bahwa Washington sedang meminta dukungan dari sejumlah negara untuk membantu mengamankan Selat Hormuz. Pernyataan itu disampaikan dalam situasi yang tidak biasa, di mana jalur komunikasi global mulai dipenuhi laporan gangguan terhadap kapal tanker dan meningkatnya risiko konfrontasi langsung di perairan strategis tersebut. Permintaan ini bukan sekedar langkah diplomatik biasa. Ini adalah sinyal bahwa tekanan di lapangan telah mencapai titik yang tidak bisa lagi ditangani secara sepihak tanpa konsekuensi besar. Selat Hormuz memiliki posisi yang sangat krusial dalam sistem energi dunia. Setiap harinya puluhan juta barel minyak melewati jalur sempit ini. Ketika ketegangan meningkat dan ancaman terhadap kapal-kapal komersial mulai terjadi, dampaknya langsung terasa pada stabilitas harga energi global. Dalam kondisi seperti ini, keputusan untuk meminta bantuan menunjukkan adanya perhitungan ulang di tingkat strategis. Amerika selama ini dikenal memiliki kemampuan militer laut yang sangat dominan. Armada kapal induk, kapal perusak, dan sistem pengawasan canggih menjadikan mereka sebagai kekuatan utama di berbagai wilayah maritim dunia. Namun situasi di Hormuz berbeda. Wilayah ini sangat sempit, padat lalu lintas, dan berada di dekat garis pantai Iran yang secara geografis memberikan keuntungan taktis bagi Tehran. Di sisi lain, serangan balasan Iran yang dilakukan melalui kombinasi drone, rudal, dan tekanan terhadap jalur pelayaran membuat risiko meningkat secara eksponensial. Setiap kesalahan kecil di wilayah ini bisa memicu reaksi berantai yang melibatkan banyak negara sekaligus. Inilah yang membuat operasi di Hormuz bukan sekedar misi militer, melainkan operasi beresiko tinggi dengan konsekuensi global. Dalam pernyataannya, Trump menekankan bahwa negara-negara yang bergantung pada minyak dari kawasan Teluk seharusnya ikut bertanggung jawab dalam menjaga keamanan jalur tersebut. Pernyataan ini secara tidak langsung menggeser narasi dari kepemimpinan tunggal menjadi pembagian tanggung jawab. Namun di balik itu, terdapat pesan yang lebih dalam. Amerika tidak lagi ingin atau mungkin tidak lagi mampu menanggung seluruh beban pengamanan sendirian. Situasi ini memperlihatkan adanya tekanan yang tidak hanya datang dari medan perang, tetapi juga dari kalkulasi politik dan ekonomi. Mengamankan Selat Hormuz berarti menjaga stabilitas pasar energi dunia. Namun melakukannya tanpa dukungan internasional berarti meningkatkan risiko isolasi dan memperbesar biaya yang harus ditanggung sendiri. Langkah ini juga membuka ruang bagi dunia untuk melihat realitas yang jarang terlihat secara terbuka, bahwa dalam konflik modern, kekuatan militer tidak selalu sejalan dengan kemampuan untuk mengendalikan situasi secara penuh. Ada faktor lain yang ikut bermain, yaitu legitimasi, dukungan sekutu, dan kesiapan untuk berbagi risiko. Dan tepat setelah permintaan itu disampaikan ke publik, perhatian global langsung tertuju pada satu hal. Bukan hanya pada bagaimana Amerika akan bertindak, tetapi pada bagaimana dunia akan merespons permintaan tersebut. Tanggal 16 Maret 2026. Respons dari negara-negara sekutu mulai muncul, dan arah jawabannya tidak seperti yang diharapkan Washington. Alih-alih dukungan cepat, yang terlihat justru kehati-hatian yang sangat jelas. Beberapa negara Eropa langsung mengambil posisi dengan menolak keterlibatan dalam operasi militer di Selat Hormuz. Jerman menjadi salah satu yang paling tegas.
Menteri Pertahanannya menyatakan bahwa mereka tidak melihat urgensi untuk ikut serta dalam misi yang tidak dirancang bersama sejak awal. Pernyataan itu bukan hanya penolakan, tetapi juga sinyal bahwa ada jarak yang semakin lebar antara Amerika dan sekutunya. Italia dan Spanyol mengikuti dengan sikap serupa. Mereka menilai bahwa keterlibatan militer dalam situasi yang sedang memanas berpotensi memperluas konflik, bukan meredakannya. Bagi negara-negara ini, resiko politik di dalam negeri juga menjadi pertimbangan penting. Mengirim kapal perang ke kawasan yang sedang berada di ambang eskalasi besar bukanlah keputusan yang bisa diambil tanpa konsekuensi jangka panjang. Apalagi ketika tujuan operasi tersebut dianggap belum memiliki arah yang jelas. Inggris dan Denmark memilih pendekatan yang lebih berhati-hati. Mereka tidak secara langsung menolak, tetapi juga tidak memberikan komitmen yang konkret. Kedua negara ini menekankan pentingnya menurunkan ketegangan dan menghindari langkah yang bisa memicu konflik lebih luas. Pernyataan ini menunjukkan bahwa bahkan sekutu terdekat Amerika pun mulai mengukur ulang keterlibatan mereka. Mereka tidak ingin terseret ke dalam dinamika yang sulit dikendalikan. Uni Eropa secara keseluruhan memperlihatkan sikap yang konsisten. Fokus utama mereka adalah menjaga stabilitas melalui jalur diplomasi. Pernyataan resmi dari pejabat tinggi Uni Eropa menegaskan bahwa solusi militer bukanlah prioritas dalam menghadapi situasi ini. Bahkan ketika muncul opsi untuk memperluas mandat misi Angkatan Laut Eropa, beberapa negara anggota langsung memberikan batasan yang jelas. Mereka tidak ingin operasi tersebut berubah menjadi bagian dari konflik yang lebih besar. Tanggal 17 Maret 2026, Prancis memperkuat arah ini dengan posisi yang sangat tegas. Pemerintahnya menyatakan tidak akan terlibat dalam operasi militer selama pertempuran masih berlangsung. Mereka hanya membuka kemungkinan untuk berkontribusi dalam pengamanan setelah situasi meredah. Ini menunjukkan adanya garis pemisah yang jelas antara menjaga keamanan pelayaran dan ikut serta dalam konflik aktif. Rangkaian respons ini membentuk pola yang tidak bisa diabaikan. Bukan hanya soal siapa yang menolak, tetapi bagaimana penolakan itu disampaikan. Tidak ada bahasa konfrontatif, tetapi pesan yang disampaikan sangat kuat. Sekutu tidak melihat operasi ini sebagai kepentingan bersama yang harus segera didukung. Di balik semua itu terdapat perhitungan strategis yang sangat rasional. Negara-negara Eropa memahami bahwa keterlibatan langsung di Selat Hormuz berarti berhadapan dengan resiko militer, tekanan ekonomi, dan potensi konflik yang melebar ke wilayah lain. Mereka juga menyadari bahwa keputusan untuk ikut serta akan mengikat mereka pada arah strategi yang tidak sepenuhnya mereka kendalikan. Yang terjadi pada pertengahan Maret ini bukan sekedar perbedaan pendapat biasa. Ini adalah momen ketika solidaritas yang selama ini dianggap kuat mulai diuji oleh realitas di lapangan. Dan hasilnya menunjukkan bahwa kesatuan itu tidak sekuat yang selama ini terlihat di permukaan. Tanggal 17 Maret 2026 menjadi titik ketika ketegangan tidak hanya terjadi di medan konflik, tetapi juga dalam hubungan antar sekutu. Setelah respons dingin dari berbagai negara, Donald Trump menyampaikan kritik terbuka terhadap NATO. Ia menyebut banyak negara tidak ingin terlibat dan menganggap keputusan itu sebagai kesalahan besar. Pernyataan ini langsung menarik perhatian, bukan karena nadanya yang keras, tetapi karena disampaikan di tengah situasi ketika Amerika sedang membutuhkan dukungan. Namun pada hari yang sama, muncul pernyataan lain yang justru memperlihatkan arah berbeda. Trump menegaskan bahwa Amerika sebenarnya tidak membutuhkan bantuan siapapun untuk mengamankan situasi. Dua pernyataan yang muncul dalam waktu berdekatan ini menciptakan kontras yang sangat jelas. Di satu sisi ada permintaan dukungan, di sisi lain ada klaim kemandirian penuh. Kontradiksi ini membuka ruang bagi banyak pihak untuk membaca kondisi sebenarnya di balik keputusan tersebut. Dalam dinamika geopolitik, pernyataan publik bukan hanya soal komunikasi, tetapi juga sinyal kekuatan dan posisi. Ketika dua pesan yang berbeda muncul dalam waktu yang hampir bersamaan, hal itu seringkali menunjukkan adanya tekanan yang sedang dihadapi. Bukan tekanan yang terlihat secara langsung di medan tempur, tetapi tekanan dalam membangun konsolidasi dan menjaga kepercayaan sekutu. Situasi ini tidak mengubah fakta bahwa Amerika masih memiliki kekuatan militer yang sangat besar. Armada lautnya tetap menjadi salah satu yang paling dominan di dunia. Namun kekuatan tersebut tidak selalu bisa diterjemahkan menjadi dukungan kolektif. Disinilah batas dari kekuatan itu mulai terlihat. Kemampuan untuk bertindak sendiri
tidak selalu sejalan dengan kemampuan untuk mengajak pihak lain ikut bergerak dalam arah yang sama. Sementara itu, negara-negara Eropa tetap berada pada posisi yang sudah mereka tentukan sejak awal pekan. Mereka tidak mengubah sikap, tidak meningkatkan keterlibatan, dan tidak memberikan sinyal bahwa keputusan mereka akan bergeser dalam waktu dekat. Konsistensi ini menunjukkan bahwa penolakan sebelumnya bukan keputusan sementara, melainkan hasil dari perhitungan yang matang. Di tengah kondisi tersebut, Iran berada dalam posisi yang secara strategis menguntungkan. Tanpa harus memperluas operasi secara besar-besaran, tekanan yang muncul di Selat Hormuz sudah cukup untuk menciptakan efek yang luas. Jalur ini berubah dari sekedar rute distribusi energi menjadi titik tekan yang mempengaruhi hubungan antar negara. Setiap gangguan kecil mampu menciptakan dampak berantai yang menjalar ke berbagai sektor. Perkembangan ini memperlihatkan bahwa dalam konflik modern, hasil tidak selalu ditentukan oleh siapa yang memiliki kekuatan terbesar. Ada faktor lain yang tidak kalah penting, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi struktur aliansi lawan. Ketika kesatuan mulai terganggu, ruang manuver menjadi lebih luas bagi pihak yang mampu memanfaatkan situasi. Apa yang terjadi pada pertengahan Maret ini menunjukkan perubahan pola yang signifikan, bukan pergeseran kekuatan secara langsung, tetapi perubahan dalam cara kekuatan itu berinteraksi di tingkat global. Ketika dukungan tidak lagi otomatis diberikan, setiap langkah menjadi lebih kompleks, setiap keputusan membawa konsekuensi yang lebih besar, dan setiap retakan kecil bisa berkembang menjadi celah yang menentukan arah konflik selanjutnya. Perkembangan yang terjadi pada pertengahan Maret 2026 memperlihatkan satu perubahan penting dalam dinamika geopolitik global. Bukan hanya tentang konflik di Timur Tengah, tetapi tentang bagaimana kekuatan besar dan aliansinya merespons tekanan yang semakin kompleks. Ketika jalur energi dunia berada dalam ancaman, keputusan yang diambil tidak lagi sederhana. Setiap langkah dipengaruhi oleh kepentingan nasional, stabilitas kawasan, dan risiko jangka panjang yang harus diperhitungkan dengan sangat hati-hati. Situasi ini menunjukkan bahwa dalam era modern, kekuatan tidak hanya diukur dari kapasitas militer, tetapi juga dari kemampuan membangun kepercayaan dan menjaga konsolidasi. Ketika respons tidak lagi seragam, maka peta kekuatan global pun mulai mengalami penyesuaian. Dunia tidak sedang menyaksikan akhir dari dominasi, tetapi sedang melihat bagaimana dominasi itu diuji oleh realitas yang semakin rumit. Di tengah semua itu, satu hal menjadi semakin jelas. Setiap konflik besar selalu membawa dampak yang melampaui batas wilayahnya sendiri. Apa yang terjadi di satu titik strategis dapat mempengaruhi stabilitas global secara keseluruhan. Dan disitulah pentingnya memahami setiap perkembangan dengan sudut pandang yang tajam, objektif, dan berbasis fakta. Terima kasih telah mengikuti pembahasan ini. Dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan informasi dan berita menarik lainnya. Orbit Fakta, fakta dari orbit untuk seluruh dunia. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa.